Oh iya iya iya. Gua ini cuma nyimpen aja. Orang itu kan kadang-kadang kalau S1 kita sampel itu selalu menggunakan random ya, random sampling acak lah ya. Yang bagus itu adalah dia pakai cluster, di cluster dulu sehingga terwakili. Kalau dia pakai random sampling nggak terwakili, bisa-bisa tidak terwakili. Contoh begini, perempuan umpamanya 10, laki-laki 100. Pada saat dia diacak, bisa-bisa perempuan tidak terwakili kan? Walaupun dia hanya 10 kan. Nah, itu. Nah, yang paling bagus itu adalah menggunakan cluster ya. Nah, contoh gini, kalau umpamanya di kecamatan itu ada kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Nah, kecamatan A itu umpamanya 1000 orang ya. Kecamatan B 500, kecamatan C 500. Nah, kita rasiokan dulu maksud saya. Dirasiokan ya, berarti kalau berapa persen yang kecamatan A? Rasio kan? Mungkin 50% lah. Kecamatan B 25%, 25%. Ada kan? Nah, setelah itu, setelah kita dapat sampel, nah rasio ini baru kita bagikan kepada kecamatan A 50%. Nah, di sanalah baru kita random maksud saya. Jadi kecamatan A tuh terwakilin sesuai rasio dulu. Kecamatan B 25%. Kita bagikan sampel untuk kecamatan C secara random ya. Tapi dapat jatahnya 25%. Gitu, begitu juga C. Maka semuanya terwakili. Nah, jadi nggak apa-apa kita umpamanya 1000 orang, umpamanya. Tapi kan kalau umpamanya wilayahnya luas, ya terwakilin semua terwakilin. Contoh begini Pak, di pilkada itu, tahu nggak pilkada? Jangan-jangan nggak tahu. Ya. Pemilihan kepala daerah. Nah, iya. Saya pernah dengar itu. Survei ini dia survei itu sama dengan begitu, nggak ada beda. Dia menggunakan tingkat kesalahannya, error of margin-nya 2% biasanya. Kalau mahasiswa S1 itu 10% lah toleransi. Margin of error. Ya, saya tadi salah ya Pak? Error of margin. Ya, saya kan di hukum DM kan dulu. Oh DM dulu ya, bahasa Indonesia. Nah itu ya, Iya. kesalahan sebesar 2%. Makin tinggi kan? Ya berapa? Jadi oleh sebab itu dia siang itu udah bisa menentukan kira-kira siapa yang menang kan? Karena dia sedikit. Yang apa namanya quick count ya? Ya quick count, ya hitung cepat. Kan nggak lama kan Pak Adrian? Bayangkan kalau dia dan menggunakan itu cukup akurat ya? Iya, mendekatin ya? karena ada errornya sebesar 2% itu. Oh, margin of errornya kecil ya? Nah kan banyak orang bertanya, ini nggak benar kayaknya quick count ini kan, antara stasiun A, stasiun TV B ada beda-beda kan, suka begitu kan? Ya pasti ada beda-beda karena ada margin tadi. Kalau margin of errornya itu ditentukannya dari mana? Ya kita yang menentukannya. Makin kecil marginnya, makin akurat. Yang paling akurat adalah sensus 100%. Oh iya, sensus kan semuanya. Semuanya. Kalau ini cuma diambil beberapa. Nah, kalau kita menggunakan dengan kejujuran, pasti benar. Persoalannya apa? Sampel itu sudah ditentukan oleh pemilih apa itu Pak? Quick count itu Pak. Yang menyelenggarakan surveinya itu ya. Berarti siapa yang bayar penyelenggara itunya? Itulah orang-orang nanti yang disebut apa yang jadikan sampelnya gitu. Sehingga menguntungkan salah satu paslon. Gitu. Tapi ini random yang tidak terwakili, nggak mewakili orang-orang. Oh, yang pemilih lain ya. Jadi wilayah-wilayah namanya, wilayah itu contohnya gini. Mungkin suku juga perlu diperhatikan. Oh, ini umpamanya suku apa, ini kan terwakili nggak? Suku Rorobekeun. Nah, mengklasternya itu yang perlu kecermatan. Cermat ya. Apakah kita mau mengklaster wilayah, apakah kita mengklaster ras juga kadang-kadang penting juga. Makasih Pak Dokter. Nah tuh. Ini lumayan ya belajar. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.